warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucia Ramadhani dengan NIM A1J224605 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Rohinus Kabela dengan NIM A1J224049. Di sini kami ingin mempresentasikan dan mendiskusikan materi kita tentang pengertian produksi ujaran dan kekeliruan ujaran. Baiklah, kami sebelum mendiskusikan materi kami akan membacakan materi pengertian produksi ujaran yang akan dibacakan oleh Rahim. Baik, materi pertama saya akan membacakan dengan judul produksi ujaran. Pengertian produksi ujaran. Produksi ujaran merupakan kemampuan seseorang mengungkapkan pikiran sendiri melalui alat vokal bentuk ujaran, kata, dan kalimat. Suherman berpendapat bahwa produksi ujaran adalah bagaimana manusia merencanakan pengungkapan bahasa secara lisan maupun tulisan. Dapat disimpulkan bahwa produksi ujaran merupakan proses penghasilan ujaran. Pada saat mengucapkan suatu kata atau kalimat memerlukan perencanaan mental yang rinci dari wacana sampai pelaksanaan artikulasi. Dalam produksi ujaran tidak hanya memerlukan proses psikologis untuk meramu unsur-unsur yang akan diucapkan dalam urutan yang wajar, tetapi juga koordinasi dengan neurobiologi ujaran yang dilakukan oleh manusia melibatkan banyak organ tubuh dan melakukan banyak proses sebelum ujaran diujarkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu kilirida. Pengertian kilirida adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dia maksudkan. Kekeliruan ini muncul karena pembicara tidak memproduksi kata yang sebenarnya ia kehendaki, di mana hal yang terjadi malah memproduksi kata lain, atau ia memindah-mindahkan bunyi ataupun mengurutkan kata secara keliru. Pratama dalam Mulyani tahun 2020 berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya kilirida yaitu tuturan yang terburu-buru sehingga berpengaruh dalam pola emosional yang menimbulkan rasa gugup dalam kehilangan fokus, menurut Mayasari 2015. Baik, di sini kami akan mendiskusikan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis kilirida. Jenis kilirida ada dua. Yang pertama ada kekeliruan seleksi. Yang kedua ada kekeliruan assembling. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada saudari Tia, menurut Anda tuh apa sih yang dimaksud kilir lidah? Biasanya kan orang awam tuh kayak ngomong tuh kayak sering salah, sering belibet kayak gimana menurut Anda? Menurut saya itu kilir lidah itu sesuatu yang ingin kita ucapkan tapi dalam keadaan tidak fokus. Seperti kayak kita ingin bicara, saya mau ke kelas, tapi pikiran saya nggak fokus gitu. Fokusnya malah yang terucap, saya mau ke depan gitu. Termasuk kilir lidah. Terus karena di sini ada jenis-jenis kilir lidah. Yang pertama ada kekeliruan seleksi. Contoh kekeliruan seleksi itu seperti dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya berkata saya mau beli roti, tapi yang diucap saya mau beli nasi. Itu karena mungkin bisa jadi karena kita tidak fokus atau tidak pikiran kita kemana-mana gitu.
Jadi tergantung otak kita sendiri gak sih? Iya. Oh, berarti kalau misalnya kayak apa ya, orang gagap itu termasuk kilir lidah nggak? Menurutku enggak kan? Kalau orang gagap itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dia emang benar-benar cara ngomong dia seperti itu, atau memang Penyakit ya? ya cara dia ngomong seperti itu mungkin ada penyakit. Terus yang kedua karena memang disengaja. Kayak di podcast itu kayak Ajis Gagap itu cara dia kayak apa ya, membuat orang senang, jadi itu disengaja. Oh, berarti kalau kilir lidah tuh ada juga karena, baik maaf tadi sedikit kepotong ya, jadi kita lanjutkan lagi. Berarti kalau kilir lidah tuh bisa karena kita terburu-buru, bisa nggak sih? Bisa. Iya, Kayak bisa. misalnya kita keburu-buru nih mau ke kampus, tapi temen kita ada yang ketinggalan nggak sih? Nggak ada, padahal masih ada yang ketinggalan gitu. Kayak berlibet gitu kan ngomongnya. Kita mau ngomong ini, cuman kita kadang mikir, mau ngomong apa ya tadi gitu. Kayaknya perasaan aku tadi mau ngomong ini deh, kok yang keucap ini gitu. Apalagi pas presentasi terus lagi gugup gitu, kayak bisa kayak nge-freeze gitu kan sih? Iya, apalagi kalau misalnya dia baru pertama presentasi gitu kan, dia kayak gemeter, bisa jadi dia bisa salah ucap, misal dia mengucapkan dalam presentasi itu pergi ke pasar, tapi malah yang diucap itu pergi ke pasar-pasar. Itu juga termasuk kilir lidah. itu udah kilir lidah itu. Oke. Selanjutnya ini ada kekeliruan assembling, yang dimana contohnya itu seperti sebenarnya sama, cuman ada sedikit bedanya sih. Contoh dalam kekeliruan assembling dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada dia menulis surat, tetapi yang diucapkan itu dia mensurat tulis. Itu kayak jauh banget gak sih? Udah salah kata, nggak tahu artinya apa. Itu Iya, udah dia ketika dia udah ngucapin, loh kok aku ngomong ini ya gitu. Maksudnya yang dia sampaikan, orang itu yang mendengar paham nggak ya gitu. Jadi kayak diucapkan sama otak tuh nggak sama. Mulut Gitu. sama otak tuh kayak ya udah kayak bertempuran gitu dah sih. Iya. Ya, berarti kalau ini ya dari materi selanjutnya kan saya bacain penyebab senyapan dalam kilir lidah. Tergesa-gesa, itu pasti tergesa-gesa. Iya. Nah, tergesa-gesa kita tercampur, misalnya inung ini itu, nah, aduh itu udah nggak bisa di. Iya, itu yang lebih sering nggak sih kalau nggak salah. Ini aku mau ke itu. Ini termasuk kilir lidah nggak sih? Iya bener-bener. Berarti kalau misalnya orang tergesa-gesa tuh bisa banget tuh kayaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab senyapan dan kilir lidah ada grogi. Itu yang tadi tuh masuknya tadi presentasi tuh, itu yang grogi, apalagi demam panggung. Aduh. Terus yang ketiga ada humor, yaitu sengaja untuk bercanda, misalnya kayak tes, padahal yang dia ingin ucapkan itu teh. Jadi kayak dia mau bercanda gitu. Itu termasuk juga. Berarti senyapan kayak kilir lidah. itu nggak sih? Berarti kayak misalnya tolong lontong ya. Bener ya. Terus yang selanjutnya tidak sengaja, spontan. Ya ampun, ini ya orang awam pasti biasanya kayak gitu sih, kayak Surabaya kayak gitu, kayak apa ya. Kayak dia ngucapinnya Subaraya. Oh iya, Subaraya, iya. Surabaya gitu. Terus ini ada tidak konsentrasi atau mudah terganggu, misalnya seperti polosi, padahal yang mau diucapkan itu polisi. Terus juga kayak polusi itu kan hampir sama nggak sih kayak polusi. Dia Iya. mau ngucapin polisi tapi bisa dia ngomong
polusi. Polusi. Oh, itu udah konteksnya udah beda banget tuh. Iya, maknanya udah beda jauh. Yang terakhir belum. Ada materi selanjutnya itu unit kilir lidah. Yang pertama ada segmen fonetik, yaitu pertukaran fonem. Seperti yang kita contohkan tadi kayak tes ya. Tes, dia nyebutinnya tes, padahal yang Sebenarnya es teh. Ya. pikiran dia mau nyebutin es teh gitu. Jadi kayak misalnya itu ya, kita tuh mau bicara cuman apa ya, Bahasanya kayak pikiran kita nge-lag. iya kayak ngestak di situ nggak sih? Iya. Nah, biasanya orang-orang kayak gitu kayak apa ya, itu bisa grogi juga bisa kayak gitu juga. Ya Terus, sama sih kayak grogi gitu kan. apalagi pas kita ngobrol, kadang ya biasanya tuh ngobrol sama orang yang nggak dikenal, jadi Iya. kayak apa ya, menyeimbangin ngomongnya tuh loh. Kayak misal dia ngomongnya bahasanya formal banget, kita nggak biasa ngomong bahasa formal kan, tiba-tiba kita salah ngomong itu kan juga terkilir Nah, lidah ya kan. iya benar. Yang kedua ada suku kata, yaitu pertukaran suku kata seperti Surabaya menjadi Subaraya. Itu juga guys. Jauh itu ya. Selanjutnya Selanjutnya adalah kata pertukaran kata. Gentong ya sama junjung itu udah gentong itu yang gede buat, kalau zaman dulu ya kan, gentong itu buat isi air atau beras, itu orang-orang zaman dulu. junjung itu kalau bahasa Jawa itu mah kayak Ngangkat ya, iya diangkat udah Jadi beda gentong sama junjung kayaknya beda jauh. beda ya, kayak misalnya kucing sama anjing udah beda itu. Iya. Beda, apalagi dalam bahasa Indonesia tuh udah beda. Kayak gentong itu kayak sebuah barang yang apa ya, yang bisa dibuat digunakan dari ya, tanah liat. Heeh. Kalau junjung tuh barang yang diangkat gitu. Nah, iya, itu kilir lidah yang tidak bisa lagi ditoleransi. Udah, itu tidak bisa itu. Nah, kalau menurut Mbak Fian ya, ada nggak sih kayak pengalaman Mbak Fia tuh kayak pas ngapain gitu kayak kilir lidah? Coba ada nggak? Kalau aku seringnya itu biasanya ngomong sama temen ya kan, ngomong sama temen ini terus tiba-tiba itu kayak grogi. Jadi Padahal tuh kita biasa aja gitu kan, udah sering cerita, sering main bareng, terus tiba-tiba kayak pikiran kita fokus, cuman tiba-tiba grogi. Jadi gimana ini konsepnya? Biasa karena grogi itu kita salah ngomong. iya biasanya orang kayak gitu. Itu aku lebih seringnya kayak gitu. Kayak aku biasanya lebih sering ngomong mau jajan gitu, padahal mau minum. Jadi Jauh banget guys. iya, Kilir lidahnya. baik. Jadi mungkin sekian ya materi dari kami. Ini ada kesimpulan dari saya ya. Kesimpulannya adalah produksi ujaran merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek psikologis, biologis, dan linguistik. Proses ini dimulai dari konseptualisasi ide dalam pikiran, formulasi menjadi bentuk bahasa, artikulasi melalui organ bicara, hingga persepsi ujaran oleh lawan tutur. Ini termasuk kilir lidah guys. Biasa grogi guys. Nah, hal ini menunjukkan bahwa berbicara bukan hanya aktivitas sederhana, melainkan hasil kondisi yang melibatkan otak, alat ucap, serta kemampuan kognitif manusia. Ada lagi tambahan dari saya, kesimpulannya, kekeliruan bahasa merupakan bukti bahwa proses produksi ujaran manusia bersifat kompleks, bertahap, dan melibatkan kerja otak yang sangat cepat. Itu jadi kesimpulannya kayak kita ngomong itu harus fokus atau konsentrasi guys. Terus juga
eh, di akhir tadi ada kekeliruan seleksi dan assembling. Dalam psikolinguistik menunjukkan bahwa produksi bahasa manusia adalah proses mental yang kompleks dan bertahap. Kekeliruan ini terjadi karena salah memilih unsur atau memori yang terjadi dalam susunan yang kita ucapkan. Terus juga materi ini juga sama-sama membantu kita agar kita memahami apa sih itu kilir lidah, apa yang kita ucapkan. Mungkin ini saja ya kan? Iya Kak Bella. Bisa Mbak Tia. Mungkin ini saja dari kami, materi dan diskusi kami hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.